Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai salah satu komplikasi diabetes mellitus. Dalam hal ini adalah diabetes mellitus dan komplikasi pada kulit. Kita tahu bahwa ada banyak komplikasi yang terkait dari diabetes. Kita membagi menjadi komplikasi makrovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler. Kita tahu seperti misalnya komplikasi terkait dengan penyakit kardiovaskuler, kemudian terkait dengan ginjal dan hal-hal yang lain organ tubuh lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu komplikasi diabetes terkait dengan kelainan pada kulit. Karena kita tahu bahwa diabetes sendiri akan meningkatkan risiko infeksi, kemudian juga ada bagian-bagian daripada kelainan kulit yang terkait dengan manifestasi daripada diabetesnya. Untuk itu, ada kategori kelainan kulit pada diabetes. Kita membagi paling tidak ada 4 kelainan kulit pada diabetes mellitus. Yang pertama adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan komplikasi diabetes mellitus, seperti misalnya diabetik neuropati, diabetik gangren, dan diabetik ulcer. Kemudian ada lagi kelainan kulit yang berhubungan dengan infeksi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan terapi diabetes. Misalnya terkait dengan tata laksana atau terapi dengan menggunakan insulin ataupun dengan yang menggunakan obat-obat oral antidiabetik. Kita lihat yang pertama dulu adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Ada beberapa kondisi terkait dengan keadaan ini. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai acanthosis nigricans. Seperti bisa dilihat di gambar di slide kami ini, bahwa acanthosis nigricans itu adalah area kulit yang lebih gelap dan lebih tebal dibandingkan dengan kulit sekitarnya. Dan kemudian juga pada perabaan kadang-kadang terasa lebih kasar atau lebih tebal, yang mana daerah predileksinya adalah pada lipatan kulit seperti di leher, ketiak, siku, lutut, atau area lipatan tubuh lainnya. Dan secara patofisiologi, acanthosis nigricans ini dilekatkan pada kondisi hiperinsulinemia, di mana kondisi hiperinsulinemia ini akan meningkatkan proliferasi daripada keratinosit sehingga menyebabkan area kulitnya itu menjadi lebih gelap. Yang kedua adalah nekrobiosis lipoidika. Jadi ini disebut juga sebagai chronic granulomatous dermatosis, lebih sering secara statistik pada wanita yang berusia antara 30 sampai dengan 40 tahun. Biasanya kelainan nekrobiosis lipoidika ini diawali dengan makroangiopati, kemudian proses glikasi non-enzimatik, dan terjadi agregasi platelet yang kemudian akan didominasi oleh gangguan vaskuler. Pada penampakannya terdapat adanya plak telangiektasis yang berwarna kecoklatan, atrofi dengan pinggiran ungu yang meninggi yang biasanya terdapat pada permukaan pretibial. Sehingga kalau kita bisa lihat, nekrobiosis lipoidika ini ada beberapa lokasi predileksi, seperti misalnya di ekstremitas atas, di wajah, dan juga di kulit kepala. Yang berikutnya adalah kelainan kulit yang terkait diabetes adalah diabetic dermopathy. Istilah lainnya adalah pigmented pretibial patches atau juga disebut sebagai shin spot. Ini sering ditemui pada pasien-pasien baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2 yang biasanya berusia di atas 50 tahun. Secara gambaran klinis, dia adalah berupa makula kecil yang multiple dengan batas tegas yang berwarna kecoklatan, berbentuk lingkaran atau lonjong dengan permukaan yang halus dan lembut yang seringkali tidak disertai sisik atau krusta. Secara penampakan, gambaran diabetik dermopati ini distribusinya bilateral, walaupun seringkali tidak simetris, ya, di mana patogenesisnya itu bersifat multifaktorial, seperti misalnya ada kelainan makroangiopati dan juga ada proses inflamasi dan fibrosis di situ. Kemudian kalau berikutnya kita lihat adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan terapi. Dalam hal ini yang kita ingin angkat adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan terapi insulin. Kita lihat ada lipohipertrofi.
Lipohipertrofi itu sekitar 38-40% pada pasien yang menggunakan insulin, di mana adalah pembengkakan lunak dengan konsistensi pada perabaan itu seperti karet. Kalau kita lihat secara histologi, maka didapatkan adanya nodular dermal adiposit hipertrofi. Secara penyebabnya ini dikarenakan karena efek anabolik dari insulin. Bisa juga karena terjadinya gangguan absorpsi insulin yang menyebabkan lipohipertrofi ini. Kemudian kelainan kulit yang berhubungan dengan terapi lainnya adalah lipoatrofi, di mana prevalensinya antara 1 sampai dengan 2%, di mana kalau dilihat secara view itu didapatkan cekungan pada kulit. Hal ini dikarenakan hilangnya lemak subkutan. Kondisi ini disebabkan karena impuritas dalam suspensi insulin dan berkaitan dengan proses imun related. Berikutnya yang lain adalah insulin alergik, ya, kondisi alergi terhadap insulin, walaupun saat ini itu sudah jarang sekali terjadi kondisi alergi terhadap insulin. Nah, berikutnya lagi adalah kelainan kulit yang berhubungan dengan infeksi. Ada paling tidak 4 kategori di sini jenis infeksi kulit pada diabetes, bisa abses dan selulitis yang biasanya kita dapatkan pada diabetic foot ulcer, bisa ulcus decubitus, ya, kemudian bisa pada infeksi pada tempat-tempat bekas pembedahan seperti misalnya surgical wound healing atau cervical infection ataupun infection due to device, misalnya penggunaan insulin pump atau bekas infus dan lain sebagainya. Kemudian infeksi kulitnya yang lain seperti misalnya impetigo, carbuncle, mastitis, folikulitis dan juga furunkel. Ada beberapa faktor penyulit infeksi kulit pada diabetes selain kondisi hiperglikemia sendiri. Kondisi hiperglikemia menyebabkan gangguan imunitas, kemudian meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi gangguan vascular damage pada pasien-pasien diabetes yang menyebabkan oksigen flow itu menurun, kemudian juga penetrasi antibiotik yang berkurang karena vascular damage ini. Kemudian faktor penyulit lainnya adalah kondisi malnutrisi, ya, misalnya sarkopenia dan nutrient deficiency pada pasien diabetes. Kemudian juga faktor lainnya adalah nefropati, karena nefropati ini akan meningkatkan multiple drug resistance, kemudian juga drug toxicity, dan juga menyebabkan under atau over exposure daripada antibiotik. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan compliance dari pasien, ya, di mana awareness terhadap skin infection itu juga tidak terlalu baik, kemudian juga seringkali mengabaikan terhadap infeksi-infeksi yang ada di kulit yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Nah, ini adalah algoritma penanganannya diabetic patient dengan skin infection. Maka kita kalau ada infeksi pada kulit pada pasien-pasien diabetes, kita melakukan penapisan terhadap kemungkinan adanya neuropati, kemungkinan adanya angiopati, kemudian kita juga melakukan evaluasi terhadap kendali glukosa darahnya dan juga bagaimana status nutrisinya. Hal ini adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan terapi, terutama misalnya terapi antibiotik yang akan kita berikan kepada pasien kita. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan mengenai komplikasi diabetes pada penyakit kulit, pada kelainan kulit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap pantengi, tetap lihat situs YouTube kami, Endometa Indonesia, untuk update hal-hal seputar kelainan endokrin. Terima kasih.